Anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD berpengaruh signifikan terhadap perekonomian daerah. Belanja-belanja pemerintah yang dialokasikan dalam APBD dapat merangsang pergerakan ekonomi regional. APBD menjadi instrumen fiskal yang digunakan pemerintah daerah untuk mengelola sumber keuangan serta mendanai berbagai program pembangunan. Saban tahun, eksekutif bersama legislatif menyepakati nominal pendapatan dan belanja daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah. Perencanaan dan pelaksanaan APBD yang tepat akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setidaknya ada 7 pengaruh APBD terhadap perekonomian daerah, yakni memacu pertumbuhan ekonomi daerah melalui belanja publik, meningkatkan kesejahteraan sosial dan produktivitas tenaga kerja, mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah, mendorong investasi, menjaga stabilitas ekonomi daerah, dan meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong kemandirian fiskal daerah. Secara keseluruhan, APBD berperan sebagai instrumen penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Namun, efektivitas APBD sangat bergantung pada bagaimana perencanaan, alokasi, dan pengelolaan yang dilakukan pemerintah daerah. Lalu bagaimana efektivitas pengelolaan APBD di Nusa Tenggara Barat untuk perekonomian daerah? Tahun 2025, Tribu Lombok kembali dengan program baru, yakni Economic Talk NTB. Program yang akan mengupas berbagai persoalan ekonomi di bumi Nusa Tenggara Barat. Dan ini adalah edisi perdana spesial. Saya, Sirtu Pilali, bersama 2 orang expert yang jadi narasumber saya hari ini. Di sisi kanan saya ada Pak Dr. M. Firmansyah, dosen Fakultas dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNRAM. Ya. Selamat datang Pak. Terima kasih. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Terima kasih sudah diundang. Ya. Baju kita hampir mirip ya Pak. Iya. Dan di sisi kiri ada kawan saya, Direktur Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Pitra NTB, Bang Ramli Hernanda. Ya. Selamat datang Bang Ramli. Ya, selamat datang. Terima kasih. Alhamdulillah sehat. Tetap smile ya. Meskipun ekonomi kita sedang tidak baik saja. Ekonomi global. Harus tetap senyum. Ya. Jadi jangan kita ikut lemah ya dengan situasi sekarang. Gimana Pak Prof? Iya. Keren. Nah, dari wajah Pak Dokter sama Bang Ramli ini kayaknya prospek ekonomi akan cerah ke depan. Amin. Ya, amin. Jadi Mudah-mudahan. mumpung awal tahun yang baik di Januari lah ya. Dan memang tidak salah Tribu Lombok mengundang Pak Dokter sama Bang Ramli. Itu istilahnya 2 tokoh yang sama ini di NTB. Sering kita lihat komentarnya, pemikiran-pemikiran 2 beliau ini luar biasa. Saya ikuti terus Pak Dokter, meskipun ini pertama kali kita ketemu. Ya. Tapi nama Dr. Firmansyah itu sudah sangat familiar di telinga saya, juga di media massa. Hampir kalau searching di Google tuh nggak susah. Kecuali nama saya agak susah. Maka sering muncul jadi narasumber ya. Dan ini tema yang seperti yang saya sampaikan kemarin. Tema kita yang perdana ini agak berat, ringan, atau gimana? Ngeri-ngeri sedap juga. Perspektif ekonomi kita bahas soal APBD dan anggaran pendapatan belanja daerah. Ini yang selama ini mungkin bagi kalangan muda itu tidak banyak atau tidak banyak dibahas di warung-warung kopi, tidak banyak dibahas di apa istilahnya forum-forum yang non formal lah gitu. Yang paling hanya di kuliah, kelas ekonomi mungkin wajib lah paham ya. Tapi tidak jadi obrolan di warung kopi yang sambil nobar itu enggak kayaknya. Jarang kita dengar. Dan memang APBD ini kan menjadi salah satu instrumen yang sangat vital ya.
padahal sangat penting dan sangat vital. Banyak di antara kita yang kurang memahami, mungkin termasuk kalangan muda juga. Apalagi kalau saya bilang APBD sebagai trigger atau stimulus penggerak ekonomi daerah. Apa maksudnya gitu kan? Nah, tanpa pertanyaan kalah mungkin Pak Doktor bisa kami dijelaskan itu terkait tema kita ini soal bagaimana sih APBD ini mempengaruhi roda perekonomian di satu daerah, itu mungkin bisa dijelaskan Pak. Baik, terima kasih Tribun sudah mengundang dengan Bang Sir ya, maaf lupa, dan Bang Ramli ya, peneliti Fitra. Jadi kalau kita lihat APBD ini dalam konteks teoritis ya, kita sebut sebagai government spending ya, atau government expenditure. Ya. Jadi government spending ini dia sama-sama dengan konsumsi, investasi, dan ekspor. Itu menjadi instrumen meningkatkan pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, biasanya kalau negara-negara atau daerah-daerah industri ya kayak di Jawa Tengah atau Jawa Timur ya, APBD-nya itu kecil sekali untuk. Jadi satu lagi investasi ya, tambah investasi ya. Jadi ada konsumsi, investasi, dan ekspor merupakan instrumen dalam rangka menggerakkan perekonomian atau stimulus ekonomi ya. Nah, bagi daerah-daerah yang bukan daerah industri ya, APBD ini sangat krusial ya dampaknya untuk menstimulus perekonomian kan. Karena investasinya kecil, kemudian konsumsi juga relatif terbatas, apalagi dengan situasi saat ini ya. Maka satu-satunya harapan adalah bagaimana memanfaatkan APBD ini, gitu kan. Nah, APBD itu sendiri kita tahu ada beberapa pos di situ kan, ada dana alokasi umum, transfer pusat kan, kemudian dana alokasi khusus, kemudian ada juga PAD gitu kan. Nah, kita juga mengenal ada kemandirian fiskal ya. Kemandirian fiskal itu ketika PAD itu proporsinya ya mendekati atau tinggi lah dibanding dengan dana transfer pusat kan. Nah, sebenarnya itu yang coba kita ingin gunakan dia sebagai men-trigger pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kalau kita bicara masalah stimulus ya, makanya belanja itu harusnya ya bagaimana caranya belanja menghasilkan pendapatan kan begitu, stimulus kan. Nah, secara rasionalisasinya tentu saja kita ingin berbelanja dengan belanja itu menghasilkan orang makin produktif ya. Kemudian banyak kegiatan yang terjadi di daerah misalnya ada event-event tertentu kita biayai, tapi dengan kegiatan itu menghasilkan banyak kegiatan, banyak impact ya, banyak perdagangan yang dihasilkan, banyak produksi produk lokal yang dihasilkan ya. Itu gambaran besar dari yang namanya APBD. Kalau bicara masalah apakah dia bisa menjadi stimulus perekonomian, yaitu tadi kalau negara-negara atau daerah-daerah yang kecil investasinya atau industrinya itu sangat penting sekali itu. Kita di NTB apakah investasi tergolong besar dan konsumsi itu besar atau yang mana? Apakah kita masuk daerah yang masih bergantung ke APBD atau? Ya, kalau masih tergantung, iya ya saya pikir masih. Investasi kita puluhan triliun, saya lupa pastinya mungkin sekitar 30-an triliun mungkin ya. Dan investasi itu umumnya itu banyak di sektor kayak pertambangan, kemudian sektor pariwisata. Nah, sektor ini kan walaupun dia menyerap tenaga kerja, tapi kurang masif ya. Kan tidak semua orang bisa bekerja di sektor tambang kan, atau di sektor pariwisata juga. Kalau kita hitung yang bekerja, kan dia harus keahlian khusus, punya kemahiran bekerja di hotel dan seterusnya. Nah, yang kita pikirkan sekarang, bagaimana caranya adanya pariwisata itu ada simpul-simpul baru yang bisa kita kembangkan, mengandalkan kawasan itu, misalnya kawasan Mandalika lah. Nah, dengan APBD itu kita menganggarkan simpul-simpul baru untuk meningkatkan bisnis di masyarakat. Bukankah investasi ini kan cukup besar, kayak di tambang aman sekarang kan, kemudian ada Kek Mandalika itu kan sedang ongoing lah, jadi sedang berjalan. Itu belum cukup ya untuk. Nah, cara melihatnya
cukup tidaknya suatu investasi di daerah, kita mengamati kira-kira muara uang yang dibelanjakan itu berputar di NTB atau tidak. Nah, kalau misalnya produksi aman, hasil penjualannya mereka nyimpan di bank di NTB misalnya, sehingga uang itu banyak digelontorkan untuk pengembangan ekonomi masyarakat, gitu. Ya, itu sangat berperan sekali, gitu kan. Nah, kalau memang ini hanya berproduksi, kemudian kita tidak tahu uangnya dibawa kemana, misalnya kan. Hanya tercatat sebagai jadi, ekspor ya. Ya, ini yang apa namanya, yang menyebabkan dia ya kurang mampu menarik menarik sektor-sektor lain. Nah, itu PR besar. Bentar lagi kan kita punya smelter ya. Kalau saya lihat dari progres itu kan 2025. Akan mudah-mudahan mulai udah beroperasi. Secara teoritis satu kawasan industri itu bisa menyerap ribuan tenaga kerja. Bahkan ada beberapa kawasan sampai 20-an ribu kalau tidak salah ya. Ini kan besar sekali. Nah, cuma masalahnya lagi-lagi bisnis apa, kemudian apakah masyarakat kita secara lokal bisa berkontribusi, gitu kan? Atau bisnis lokal bisa berkontribusi. Nah, inilah PR kita untuk kita bicarakan ke depan. Lalu bagaimana dengan APBD? Berarti sangat perekonomian kita sangat bergantung pada belanja pemerintah, Pak Dokter. Ya, untuk sementara ini karena memang saya melihat ekonomi itu akan dalam tanda kutip ya berkualitas ketika itu ditopang oleh sektor industri. Ya. Sektor industri kita memang kita sejauh ini masih ditopang oleh industri kecil ya, kecil menengah. Walaupun terakhir saya membaca di media ternyata kita eksportir menghasilkan udang terbesar juga gitu kan. Nah, ini bagaimana caranya ini bisa dikapitalisasi, ini bisa dibangunkan industrinya di daerah gitu kan. Ya, saya tidak tahu, mungkin ada yang mengolah itu. Nah, artinya itu tadi, jadi APBD bagaimana caranya kita berpikir, kita membantu memfasilitasi itu. Terkadang seperti saya pernah mendengar Bang Fahri kalau nggak salah ya, setiap ada program itu apa konsepnya gitu kan, ideal kan? Apa konsepnya, kemudian bagaimana logikanya gitu kan, logika pengembangannya. Nah, ini menarik juga gitu. Tujuan sama sasarannya lah ya. Ya, artinya ketika kita berbelanja, walaupun misalnya APBN ya, konon katanya kalau tidak salah 3 triliun atau 30 triliun kita menghemat dari pembatasan perjalanan dinas. Bagi sebagian orang itu menganggap itu luar biasa. Tapi bagi sektor lain itu hal yang tidak bagus. Karena menghambat sektor pariwisata gitu kan. Logika-logika seperti ini yang perlu kita pikirkan. Hotel-hotel di setiap daerah itu kan butuh kunjungan. Mengandalkan itu kan begitu. Kalau di daerah-daerah maju mungkin tidak terlalu penting, tapi bagi kita misalnya core bisnisnya di mais kan, ini sangat penting sekali gitu kan. Berarti posisi APBD ini dalam hal ini kan NTB dalam hal ini masih sangat masih belanja pemerintah masih sangat ditunggu sama pelaku industri kan posisi. Betul. Yang dibutuhkan adalah menstimulasi ya. Menstimulasi, kemudian artinya membantu naik kelas industri-industri kecil menjadi mungkin bisa menengah, atau bantu memasarkan produknya menjadi ekspornya lebih luas kan. Meningkatkan kualitas produknya, atau menyelenggarakan event-event gitu. Menyelenggarakan event-event sehingga ada orang rame datang. Makanya saya selalu bilang bahwa ekonomi kita ini kan ada 2 aspek aja yang perlu kita pikirkan. Bagaimana mendatangkan investasi, yang kedua mendatangkan orang gitu. Kalau tidak bisa mendatangkan investasi, minimal orang lah itu. Minimal orang yang kita bisa datangkan, apalagi konsumsinya banyak. Iya, karakteristik kita di NTB ini. Makanya sebagian orang mengatakan apa sih motor GP gitu kan? Tapi bagi pelaku usaha di bawah itu sangat penting sekali. Nah, ada event besar yang kira-kira orang ngumpul gitu. Orang mengumpul, orang berbelanja. Nah, tinggal ke depannya belanjanya kemana? Produk lokal. Itu yang harus diperjuangkan. Itu membangun pasar ya. Itu. Jadi jangan sampai hanya event saja, tapi belanja di produk-produk luar juga. Gitu kan. Sama zong juga nanti kan. Ada investasi, konsumsi sama APBD tadi itu ya, yang government spending jadi jadi penggerak ekonomi, dan kita
Berarti di NTB masih investasi masih berjuang Ya, dan konsumsi masih bertingkat, dan memang APBD masih sangat krusial, Pak Dokter. masih sangat penting untuk Belanja-belanja kita. Ya. pemerintah daerah, Pemprov. Walaupun hanya sekitar 6, berapa? Iya, 6,3 triliun Saya ya. kemarin dapat 6,3 Dari hasil PDRB evaluasi. kita mungkin Sedikit sekali. 300 atau mungkin 1000-an triliun Iya. untuk PDRB kita ya. Mm-mm. Nah, ini porsinya hanya Sedikit tapi sekali. segitulah yang perlu kita Iya, kalau dari segi perbandingan 6,3 triliun dari investasi jauh gitu kan. Puluhan triliun kalau investasi kita. Seberapa besar kira-kira pengaruhnya itu, Pak Dokter? Ya APBD lah dalam hal ini. Ya, kalau Mampu menjadi trigger. Ya, kalau dikalkulasi mungkin kita butuh Data pasti. data ya. Mungkin Secara Pak kualitatif Ramli lah mungkin. Ya. Saya menganggap bahkan mungkin di atas 50% ya, ekonomi kita masih ditopang oleh APBD. Dari dari hampir semua belanja ya. Selama itu dia belanja di daerah, itu berpeluang untuk mengembangkan perekonomian. Ya. Termasuk ya tadi perjalanan dinas ya. Kalau APBD NTB ya perjalanan dinas sekitar NTB lah gitu. Kan itu belanja di ya misalnya pegawai Pemprov dia ke Bima atau ke Sumbawa gitu kan, ada buat kegiatan gitu. Kalau di sisanya nabungnya di Bank NTB gitu ya. Ya, atau bank lain di NTB lah gitu. Gitu. Harus tetap mutar di sini. Ya, ini perputaran uang ini yang juga penting untuk kita. Berarti belanja APBD yang efektif itu sangat menentukan ya. Bisa nggak dia efektif mana? Efektif dan efektif itu tepat waktu dan tepat sasaran. Tepat waktu itu jangan numpuk di waktu tempat tertentu, bulan tertentu gitu. Mudah-mudahan dalam rentang 1 tahun itu ada belanja di situ. Termasuk mungkin pembangunan tertentu yang menyebabkan orang bisa bekerja di situ. Proyek tertentu ya. Dan itu harus segera direalisasikan. Bahkan APBD yang baik, saya ingin disclaimer, tidak ada kata efisien sebenarnya dalam APBD itu. Kalau kita mau efisien buat apa kan? Harusnya dibelanjakan untuk publik. Bahkan negara-negara maju kita tidak heran bahwa defisit anggaran. Apalagi kalau negara atau daerah itu lagi kering ekonominya kan, likuiditas lagi kering. APBD itulah yang benar. Apa-apalah agak defisit ya, tapi kita mampu untuk menutupinya gitu kan. Dan kemarin saya ada mendua jadinya. Ada pemerintah mengumumkan kita efisien 3, sekian triliun dari belanja perjalanan dinas kan. Berarti hotel tuh udah ngalir uang itu ke hotel misalnya. Nah, mudah-mudahan itu dialokasikan langsung ke publik, ke belanja yang lain untuk mengembangkan perekonomian gitu. Jangan sampai belanja ke tempat lain ya. Iya, itu perputaran uang di NTB lah. Gitu. Siap. Kasih Pak Dokter. Bicara soal efektivitas ini kan tentu kita pengen tahu dari Pitra ya, di lapangan selama ini memantau, meneliti dan mengamati, menerawang ya bagaimana sih belanja dari APBD Pemda. Kalau nggak salah kemarin ada catatan dari Pitra soal bagaimana sih efektivitas, dan mungkin ada bocoran catatannya Pak Bang Ramli. Iya. Soal efektivitas tadi supaya nanti belanjanya efektif untuk ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Saya menarik tadi ya. Kita mulai dari pernyataannya Pak Dokter tadi soal kontribusi APBD ini yang sangat signifikan terhadap ekonomi daerah. Artinya ketika APBD ini dikelola secara baik, itu akan memberikan dampak yang sangat besar gitu ya. Nah, tapi dari hasil pemantauan kita ya, masyarakat sipil selama ini, terutama Fitra yang memang core-nya di pengawasan anggaran, itu melihat ada persoalan dalam tata kelola APBD kita ya secara umum. Misal tahun 2024 saja itu semua Pemda di NTB ini ngelola duitnya ada 24 triliun. Ini kan kalau dikelola secara baik, ini kalau dibagi 5 juta ya penduduk kita, Prof. Itu sudah luar biasa kan? Kalau kita misalnya gunakan itu untuk masing-masing orang selama setahun, 24 triliun.
dibagi 5 juta. Itu ada sekitar uang yang sangat besar. Nah, tapi pada kenyataannya Plus program dari pusat ya? itu di luar Di pusat. luar. Oh. Itu yang APBD tok. Nah, artinya dengan 24 triliun ini sebenarnya akan bisa berdampak. Tapi pada kenyataannya, kalau melihat posturnya, ini siapa sih yang nerima duit yang besar gitu? Ke 24 triliun dibagi 5 juta penduduk NTB coba berapa? Iya. Coba hitung ya. Itu lumayan lah. Lumayan kan? Besar. Tapi kalau itu turun langsung ke masyarakat gitu. Tapi pada kenyataannya dari 24 triliun itu 40% lebih itu untuk belanja pegawai. Dan angka belanja pegawai kita ini cenderung lebih tinggi dibanding angka nasional. Angka nasional itu sekitar 30-an, kita di atas 40. Idealnya untuk posisi berapa tahun. sih yang kasih? Kalau berdasarkan aturan kan 30% ya, 30% di luar tunjangan penghasilan guru. Nah, itu berdasarkan aturan. Tapi kalau ngelihat secara keseluruhan, kita di NTB ini 40% lebih, 42 kalau tidak salah, dari 24%. Kenapa bisa sampai sebesar itu kira-kira? Nah, yang pertama karena memang kebutuhan kita untuk pelayanan ini besar, ya, untuk guru, kemudian tenaga kesehatan. Tapi di satu sisi ketersediaan fiskal kita yang masih sangat terbatas. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Doktor kaitan dengan tingkat kemandirian fiskal kita yang masih rendah di NTB. Kalau tidak salah 24% PAD kita yang digunakan untuk membiayai belanja daerah. Belanja kebutuhan pelayanan tinggi, tapi kepengnya sedikit. Kepengnya sedikit. Itu ya. Ini juga ada kaitan tadi soal kinerja ngumpulin duitnya. Iya, soal pendapatan. PAD terutama. Kalau Bang Uli melihat bagaimana tadi soal upaya lihat Pemda dari tahun ke tahun pendapatan sudah maksimal atau enggak itu? Kalau melihat dari tren ya, yang karena kami intent melihat yang provinsi, itu ada kecenderungan dalam penyusunan target-target pendapatannya itu masih belum sesuai dengan potensi. Ya, agak belum terukur gitu. Terutama di murni, Pak Dokter. Di APBD murni biasanya targetnya agak pesimis. Kadang hanya tumbuh 1-2% gitu, 3% gitu. Kenapa pesimis? Kan belanja pegawainya tinggi. Nah, saya tidak tahu ya gimana dinamikanya pada saat pembahasan dengan DPRD. Padahal biasanya DPRD ini kalau ngomong PAD sangat semangat. Kan itu kan kalau makin besar PAD, komisi juga ke DPR sama PAD kan tinggi. Tunjangan. Gitu kan, tunjangan. Iya, tunjangan. Tunjangnya tambah gitu. Betul. Nah, oke lanjut Bang. Nah, ini melihatkan tadi ya di satu sisi kita ada kebutuhan yang sangat tinggi dari APBD ini sebagai stimulus ekonomi, tapi di satu sisi kita ada keterbatasan fiskal. Nah, mestinya pemerintah kita harus bisa menyusun kebijakan anggaran ini yang lebih berkualitas. Gitu. Nah, ini yang jadi tantangan sebenarnya, bagaimana menyusun kebijakan anggaran yang berkualitas. Yang tadi disampaikan oleh Pak Doktor soal ini harus tepat sasaran, harus tepat guna, tepat waktu. Ini kaitan dengan pelaksanaan APBD-nya setelah disahkan. Nah, di temuan kita misalnya yang 2024, itu hanya 10 hari, Pak Dokter. Membahas APBD ya, kebijakan yang kemarin ya anggaran yang 2024 yang sebelumnya itu dan umumnya tiap tahun begitu, jadi pembahasannya singkat-singkat saja. Pantas ada yang ngamuk-ngamuk kemarin ya, ngamuk Dewan baru. Nah, ini kan ketika pembahasan sangat terbatas ya, kita tahu lah ya, artinya perencanaan kita nggak matang ya. Artinya kalau kita gagal merencanakan ya kita merencanakan kegagalan kan ya. Meskipun tadi disampaikan ada pertumbuhan ekonomi dan lain-lain, itu kan karena tambang sebenarnya. Iya. Karena persyaratan ekspor aman itu ya. Betul. Ya, tergantung tambang. Tergantung tambang. Artinya apa yang perlu ini yang jadi perhatian ya selain oleh Pemda ke depan untuk APBD? Yang paling krusial dan strategi menurut saya tadi soal kualitas APBD-nya. Kayak tadi duit ini sedikit, sementara
ketergantungan kita terhadap APBD ini besar, maka mau nggak mau mengelola APBD ini harus betul-betul bagus. Mulai dari merencanakannya. Jangan merencanakan seperti tadi. Misalnya sampai kita temukan, Pak Dokter, itu ada program kegiatan yang anggarannya cuma 9.000 atau 55.000. Ya, kegiatan pelatihan untuk tenaga kerja gitu. Cuma 5.000. Itu mungkin salah itu. 9.000. Salah penganggaran. Itu artinya pada saat pembahasan kan enggak dibahas. Nyerepek lah gitu ya. Ya nyerepek karena 10 hari tadi. Jadi belanja apa pakai 9.000 itu? Ya nggak tahu lah. Misalnya beli kendaraan dinas gitu ya. Di situ 9.000. Atau bikin pelatihan gitu untuk tenaga kerja, penguatan kapasitas 9.000. Ada yang 55.000 gitu. Ini kan memperlihatkan gimana kualitas perencanaan kita yang belum baik. Nah, harusnya di situ kan teman-teman TAPD betul-betul melakukan kontrol yang ketat. Ya, tidak hanya tadi misalnya melihat PAD ini mau seperti apa gitu. Nah, yang penting kan bagaimana kemudian mendistribusikan duit ini yang sudah dikumpulkan di kas daerah ini dari kantong rakyat ini, kemudian didistribusikan seperti apa. Ini yang terpenting. Tadi Pak Dokter ngomong soal tepat guna itu kan karena anggaran kita ini sekarang pengelolaannya berbasis kinerja. Jadi value for money. 1 rupiah ini akan menghasilkan apa? Jangan sampai 1 triliun ini tidak menghasilkan apa-apa gitu kan? Iya. Nah, apa yang menjadi indikator untuk melihat kualitas APBD kita ini? Yang pertama itu dari sisi siapa yang nerima, ya, penerima manfaat dari belanja itu. Kita temukan selama 3 tahun kemarin dari 2022 sampai 2024 itu ada kecenderungan turunnya alokasi belanja publik, Pak Dokter. Dari 40-an menjadi 30-an. Nah, di satu sisi belanja rutin ini yang naik. Rutin itu belanja pegawai juga. Belanja pegawai, belanja operasional, administrasi dan lain-lain ya, bangun gedung pemerintah dan lain-lain. Nah, justru yang untuk publik ini yang turun. Nah, apa jadi indikator kemudian untuk ngelihat itu adalah di belanja modal. Belanja modal kita 8%. Ini mau memberikan dampak apa terhadap pertumbuhan ekonomi kita dengan 8%. Tadi misalnya mau menggerakkan sektor-sektor real untuk mendukung pertumbuhan ekonomi itu nggak bisa dengan alokasi anggaran belanja modal segitu. Dan kita termasuk di NTB ini secara umum itu jauh lebih kecil daripada angka nasional untuk belanja modal kita. Kita 11%, rata-rata nasional itu 15%. Jadi kalau kita mau bangun infrastruktur yang lebih stabil, lebih mantap, itu biasanya kita dorong agar Pemda ini bisa 20%. Nanti mungkin bisa 8. Berarti idealnya 20%. 20% mestinya untuk percepatan, karena kita tahu infrastruktur kita banyak yang belum memadai gitu ya. Jalan, irigasi, air bersih. Misalnya kami saat ini melakukan pendampingan di Jerowaru gitu. Soal air bersih dan sanitasi gitu. Belanja langsung lah yang ke Betul. masyarakat. Jadi gitu ya? yang langsung ke masyarakat ini sangat terbatas. Dan ini harusnya yang diperhatikan pada saat proses pembahasan. Berarti ini kalau baca catatannya Pitra itu APBD kita belum efektif dong untuk menjadi trigger ya distribusi kesejahteraan sama ekonomi dan kesejahteraan itu. Iya, dengan potret itu ya belum. Belum ya? Belum. Jadi kalau perspektifnya Pitra ini ya belum berpihak kepada masyarakat gitu ya. Oke. Gitu. Jadi masih jauh dari 8% tadi yang belanja modal tadi itu harusnya didorong sampai 20%. Nah, itu agak lumayan besar juga itu. Jadi dengan fiskal yang terbatas tadi itu banyak keinginan yang belanja modal. Tapi ada seluruh problem juga belanja pegawai tinggi. Pak Dokter, kira-kira formulasinya untuk masalah itu seperti apa? Karena kalau APBD perbanyakan belanja tidak langsung juga tidak kurang baik juga ya untuk
yang untuk distribusi kesejahteraan tadi sama mendorong ekonomi. Apalagi yang sering kita wartawan tuh menemukan mengendap anggaran ini untuk entah untuk apa, misalnya ditahan-tahan dulu gitu kan. Ini kita temuan di lapangan, wartawan kan bisa sering nulis berita itu. Anggarannya besar cuman ditabung dulu atau apa gitu. Nah, ini, nanti di akhir tahun. Ini ngegas di akhir tahun. Nah, kira-kira formulasi gimana? Tadi ada kebutuhan belanja pelayanan tadi untuk pegawai kan memang segitu kebutuhannya. Nah, apa solusi yang tepat kira-kira Pak Dokter untuk kondisi ini? Ya, memang dinamika di dalam ini dari aspek perencanaan. Tapi memang perlu justifikasi ya. Artinya sebenarnya dengan belanja, kan dampak dari belanja ini ada secara langsung atau tidak langsung. Terkadang mungkin belanja pegawai misalnya, kalau ada justifikasinya, mungkin secara tidak langsung berdampak ke ekonomi masyarakat, mungkin bisa konsumsi ya. Nah, ini saya kira yang perlu didiskusikan, ya, dijustifikasikan itu kan. Karena contoh misalnya yang kita ceritakan tadi, misalnya belanja menghentikan belanja perjalanan dinas misalnya kan. Nah, bagi sebagian orang itu menganggap sebagai sesuatu yang yang bagus kan. Tapi bagi yang lain juga menganggap itu tidak bagus untuk pertumbuhan ekonomi gitu kan. Nah, sehingga memang ya existing dari NTB ini ya dengan keterbatasan fiskal yang kita kemandirian fiskal juga masih terbatas yang nampaknya menggerus banyak belanja yang untuk belanja pegawai gitu kan. Nah, ya cuma memang kalau mau jujur ya, harusnya memang setiap program itu harus ada logika dampaknya seperti apa gitu kan. Dampak ke masyarakat seperti apa, dampak ekonomi seperti apa gitu. Karena boleh jadi kita merencanakan membangun jalan misalnya, belum tentu juga baik untuk ketaruhlah lingkungan misalnya. Karena ketika ada buka jalan baru itu pasti berdampak pada bertumbuhnya pemukiman, sehingga konversi lahan meningkat misalnya gitu kan. Nah, tinggal sekarang ke depan ini visi kepala daerah itu mau kemana gitu. Visinya mau kemana, dan dengan anggaran yang sekian ini berapa persen yang bisa dia gunakan untuk menggolkan visinya. Tentu semua kepala daerah kan visinya bagus ya. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, itu yang dipegang itu. Yang dipegang, kalaupun Anda membelanjakan untuk belanja pegawai, bagaimana logikanya bisa nyambung supaya terentaskan masalah kemiskinan misalnya. Nah, kalau mau harusnya kalau mau jujur, setiap program itu base-nya ada risetnya, gitu, bahwa belanja ini ada hasil risetnya seperti ini, gitu kan. Dampaknya seperti ini, evaluasinya seperti ini, sehingga ke depan jangan mengulang lagi, gitu kan. Tapi ya saya juga beberapa kali ikut di dalam pembahasan dan seterusnya. Memang kita harus bersabar untuk duduk berlama-lama kalau mau secara rasional ya. Dan kita bongkar ya itu tadi kita butuh bahkan kalau tidak salah dia engineer ya di Jawa Timur sempat 7 hari itu dinamika juga. Bahas APBD 28 sampai 30 triliun itu dalam waktu relatif singkat gitu kan. Nah, mungkin secara keseluruhan, mungkin dari Prabowo lah, ini dari Presiden, mendirektur di bawah ini, bagaimana cara supaya pembahasan APBD ini ada forum yang lebih luas sehingga melibatkan banyak pihak gitu kan. Ya, dan memang DPR juga harus bersabar secara politis mensupport pengembangan ekonomi masyarakat lewat APBD. Secara teknis juga di pemerintahan TAPD juga harus secara legowo menjadikan APBD itu sebagai trigger ekonomi. Kita kan dinamika itu kan susah kita. Terkadang di permukaan kita tahu, tapi kan di belakang kita nggak tahu bagaimana dinamika itu. Dinamika seperti apa yang dimaksud? Proses. Apakah politik juga ikut? Ya, kenapa harus belanja ini misalnya kan. Jadi hal-hal seperti ini kan kalau semua berbasis riset misalnya kan. Oh, ini ternyata yang penting untuk dikembangkan ya.
Ada banyak tim yang mensupportnya, misalnya disupport oleh riset yang memadai. Ya, saya kira insya Allah dengan anggaran sedikit ini bisa kita men-trigger perekonomian. Iya. Tadi ada menarik soal pendapatan. Bukan tadi pegawainya yang dikurangi, tapi sebenarnya pendapatannya yang harus digenjot. Gimana, Pak Dokter? Betul. Termasuk ini dalam teoritis ya, dalam konsep, termasuk kita mengangkat honorer daerah, itu bagian dari konsep government spending untuk menstimulasi perekonomian. Kalau katakan suatu daerah itu kurang industrinya, kurang menyerap lapangan kerja, maka misalnya dengan mengangkat honorer, dia kan dapat gaji. Gaji itu dibelanjakan di daerah dan seterusnya, sehingga bisa menggairahkan perekonomian. Gitu. Nah, sama juga kalau kita bicara, ini pentingnya base research ya. Ketika kita bicara masalah anggaran ini langsung ke masyarakat dalam bentuk bansos misalnya, kan apakah itu mampu menjadikan masyarakat mandiri? Ini kan juga perlu butuh kajian ya. Jadi artinya ternyata ya belanja langsung menyasar pun kita harus pikirkan juga dampak jangka panjangnya gitu. Mungkin jangka pendek ya kita bisa mengentaskan kemiskinan dia, ya kita bangunkan mungkin rumah yang layak gitu kan. Tapi apa begitu seterusnya? Kan tentu tidak kan. Yang penting bagaimana kita menciptakan bahwa orang itu bisa bekerja. Bisa bekerja, bisa menghasilkan pendapatan yang meningkat. Dan itulah pentingnya APBD untuk menstimulasi itu semua. Iya. Kalau saya ini, kita tadi bilang bahwa belum efektif untuk menstimulasi tadi itu. Menurut Pak Dokter gimana? Ya, efektivitas itu kan ini yang perlu kita lihat justifikasinya secara taruhlah misalnya belanja pegawai yang masih tinggi ya. Nah, sekarang rasional justifikasinya seperti apa untuk meningkatkan perekonomian? Nah, ini yang perlu kita kaji lebih dalam. Mungkin teman-teman Fitra mungkin ada riset lagi gitu kan. Jenis-jenis belanja ke pegawai misalnya kan. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi kita sekarang 6,sekian% lah ya, 2024 ini. Dan kita meyakini itu semua ditopang oleh sektor tambang itu kan. Nah, untuk menghitung dia ini dampak dari APBD atau bukan, ini menurut saya belum ada pendekatan yang secara spesifik melihatnya. Tapi kita bisa merasa bahwa APBD ini ternyata sukses meningkatkan ekspor, meningkatkan pertumbuhan meningkatkan jumlah pengusaha kecil gitu, atau meningkatkan kualitas bisnisnya misalnya. Saya kira itu yang penting. Kalau soal tadi bicara pertumbuhan ekonomi kan, saya ada catatan bahwa tahun 2022 ini 7%, 2003 turun kayaknya 3. Kayaknya waktu itu belum ada ekspor aman kayaknya, itu harus cepat stop ya, berapa sih? Ya, kita bisa memprediksi seperti itu. 7 langsung ke 3. Iya. Terus pokoknya ekspor lagi naik ke 6. Iya, jadi pokoknya pertumbuhan ekonomi, lihat deh ekspor tambang bagaimana gitu. Nah, pasti dampaknya cepat. Makanya boleh kan kita menitip ke gubernur baru atau kepala daerah baru kan, bahwa coba sekarang kita fokus ke bagaimana menghasilkan produk daerah yang menghasilkan kemudian hilirisasi gitu. Kita kemarin bahas hilirisasi kan, industrialisasi. Nah, ini tolong lebih dikuatkan lagi itu. Kayak kemiri itu Pak, pasarnya itu unlimited dan itu kita bisa menghasilkan itu. Terus udang ternyata besar juga. Kita secara nasional cukup besar juga gitu kan. Nah, sekarang kalau dengan APBD mungkin kita gunakan untuk memperkuat pelaku kecilnya. Ya, sisanya ya tentu dari investasi gitu. Nah, ini catatan ke depan. Ya, dan saya mengamati Prabowo melihat sekarang linear ya, tidak boleh lagi berimprovisasi sendiri. Saya mengamati seperti itu. Sudah ada jalur dari pusat, NTB nih harus kembangkan pariwisata kelas dunia, harus mengembangkan ketahanan pangan. Dan saya mengamati basisnya adalah manufaktur dan maritim. Dan itu NTB sekali, Pak. Betul. Itu
kita sekali itu loh. Maritim kita punya pariwisata pantai, maritim, kemudian produk maritim. Kekayaan sumber daya lautnya juga luar biasa. Nah, itu mudah-mudahan ke depan APBD kita fokus untuk membesarkan. Sedikit tapi fokus yang saya kira lebih kuat. Jadi untuk genjot pendapatan itu berarti kalau pertambangan oke lah lepas karena dia jalan sendiri lah mungkin ya. Berarti untuk genjot pendapatannya apa yang tadi soal fokus kemana ya? NTB fokusnya harus kemana nih Pak Dokter untuk ini kan kita bicara KLU misalnya banyak sekali potensi sumber daya alam, kehutanannya juga banyak. Kemudian bicara soal perikanan tidak kurang, kelautan juga NTB itu sangat kaya gitu. Betul. Kalau mengandalkan APBD memang agak susah ya. Semua pihak harus masuk, termasuk teman-teman dari NGO LSM. Itu mereka ini kuat sekali pendampingannya, pendampingan untuk usaha kecil. Nah, kalau bicara masalah pendapatan, kita kan bicara masalah kapasitas produksi, kita berbicara masalah pasar. Oke, pasar kita bagus. Tapi kapasitas produksi yang terbatas. Kita nggak mampu memenuhi keinginan dari buyer, anggaplah importir kan. Nah, inilah tugas dari pemerintah itu, meningkatkan kapasitas produksinya, memperluas pasarnya. Kalau pasar kita mungkin tidak terlalu memadai di daerah, ya kita pasar keluar gitu kan. Nah, tapi saya hasil riset atau kami beberapa kali, ya bukan hanya di NTB lah, di beberapa daerah juga. Kalau kita mau jujur ya, mungkin tidak kurang strategi untuk meningkatkan ekonomi, untuk meningkatkan bisnis ya. Ya, tapi dengan ya akhirnya ya seperti ini hasilnya ya. Karena memang mungkin instrumennya ya mungkin agak banyak itu menghasilkan kemandirian dari ekonomi itu. Iya. Misal dari kerajinan aja kita banyak sekali, Pak. Iya. Tapi mungkin ada infrastruktur ekspor langsung dan sebagainya itu masih sangat terbatas kita. Betul. Beberapa barang kan masih diklaim daerah lain misalnya. Iya. Nah ini ke depan lagi-lagi kita berharap, saya menyebutnya ada OPD hulu, ada OPD hilir ya. Jadi OPD hulu ini benar-benar fokus bahwa tugasnya adalah menyiapkan produk secara berkelanjutan, secara kuantitas dan kualitas. Produk bahan baku itu ya tadi udang, kemudian entah itu kemiri atau apalah gitu, ikan. Ada OPD hilir. OPD hilir inilah yang sebenarnya bisa menjual ini menjadi hilirisasi. Ya dinas perindustrian, dinas perdagangan dan seterusnya, dinas penanaman modal dan seterusnya. Nah. Keren. Sangat ideal sekali sih, Pak. Secara kita berdiskusi. Melihat landscape alam, kemudian rasanya potensi. Sebenarnya kan tinggal dicoba aja sama pemerintah kan. Iya. Ya Bang Ramli, gitu. Melihat tadi kan kalau komentarnya Pak Dokter kan sangat ideal nih. SDA kita punya, SDM juga nggak kurang sih sebenarnya. Gitu. Kemudian ada OPD hulu dan hilir itu menarik gitu kan. Karena biasanya di sini juga ada masalah juga di sini. Kita OPD, nah sekarang Bang Ramli dari Pitra melihat seperti apa? Kenapa sih tidak efektif? Apakah ada dinamika politik juga ikut mengganggu di sini, kefokusan birokrasi ini atau seperti apa? Kenapa APBD nggak efektif kerjanya gitu kan? Ya, yang pasti kan karena APBD ini bukan dokumen mati, ya. bukan sekedar dokumen administrasi aja buat dipakai jadi pedoman belanja teman-teman OPD, tapi ini dokumen politik. Yang kita harus pahami ini kan disepakati di ruang politik gitu ya dengan para pelaku politik gitu, sehingga tarik ulur ini mau dikemanakan itu tergantung siapa yang ikut bahas. Nah masyarakat ikut bahas enggak ikut bahas. Tadi kan menarik sebenarnya usul Pak Dokter soal menyediakan ruang yang lebih luas pelibatan publik untuk ikut membahas gitu ya. Tadi dengan 10 hari, dengan spare waktu yang terbatas gitu ya. Sebenarnya dari sisi aturan, Pak Sir, kita sebenarnya punya spare waktu yang sangat lebih dari cukup gitu ya. Untuk membahas lebih bagus lagi anggaran kita, lebih berkualitas lagi dari sisi proses. Termasuk bisa menyediakan ruang itu. Dari sisi aturan sudah ada. Ya.
Jadi ada peluang untuk kita bisa melibatkan publik untuk ikut terlibat. Tapi selama ini kan nggak ada. Kemudian dari sisi waktu, harusnya pembahasan itu kan sejak bulan Juli. Iya, iya. Coba bayangkan, Juli, kemudian paling lambat akhir November. Juli, Agustus, September, Oktober, November. 5 bulan. Harusnya ini dibahas nih barang. Biar berkualitas. Tapi ini KUA PPAS November, 10 hari ya. Kemudian ngejar akhir November biar nggak kena sanksi ya, diselesaikan. Jadi hanya berapa hari dibahas? 10-20 hari lah. Atau mungkin sudah ada di musyawarah di balik jadwal itu ya. Ya kurang tahu lah gitu ya. Saya lihat Kurang apakah ada pengaruh ada OPD hulu sama hilir ini menarik bagaimana bicara efektivitas OPD dalam menggali potensi daerah. Kan gubernur atau kepala daerah kan punya perangkat dia itu OPD. Dia punya kayak semacam menteri untuk membantu. Nah, apakah ketidakefektifan pengelolaan APBD Persipitra tadi itu juga dipengaruhi oleh kerja-kerja OPD yang dipengaruhi politik, mungkin ada dinamika pembahasan, apakah seperti itu? Kami melihat barangkali ya ini secara dominan barangkali iya ya, jadi ada pengaruh itu. Jadi OPD ini karena dia yang sangat berperan dalam konteks perencanaan dan pelaksanaannya. Jadi dia yang merencanakan RKA-nya, kemudian dia nanti berdasarkan DPA akan belanja gitu ya. Misalnya kayak case kemarin, ada belanja misalnya pengadaan 25M di RUP-nya, di rencana pengadaan. Tapi jadi 49M. Kau bayangkan, ini membuat kemudian prinsip-prinsip penganggaran ini ditabrak semaunya oleh OPD-OPD tertentu gitu. Nah, OPD ini kemudian tadi dalam konteks hulu hilir misalnya dalam memastikan anggaran ini tepat guna, tepat sasaran dan bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, itu konsep yang menurut saya ideal. Dan kalau diturunkan misalnya dalam kebijakan ini akan sangat bagus. Tinggal nanti berdasarkan konsep ini kemudian duitnya ini ngikut. Ini yang kita sebut sebagai money follow function gitu. Jadi berdasarkan konsep, berdasarkan target tadi, kemudian duitnya harusnya turun begitu. Jadi tidak kemudian kita ngomong soal sekarang pembangunan ekonomi biru misalnya ya, maritim. Kemudian anggaran untuk yang mengarah ke sana, ke sektor maritim ini terbatas ya enggak menyelesaikan persoalan, enggak tepat sasaran gitu. Secara logika penganggaran itu enggak tepat. Kami kemarin dampingi teman-teman nelayan ini Pak Dokter. Mereka ada persoalan di akses BBM, subsidi BBM. Pemerintah pusat memberikan subsidi BBM tapi dalam bentuk solar. Ternyata nelayan kita di sini ini bukan pengguna solar, nelayan kecil kita, tapi premium. Mereka pakai premium yang disubsidi solar. Yang disubsidi solar. Tetap beli mahal berarti ya? Tetap beli mahal. Sementara pemerintah kita kasih bantuannya mesin yang pakai premium. Gitu. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Nah, kemudian kalau mau dorong sekarang pembangunannya itu lebih ke pinggiran gitu ya, maritim ini, maka kawasan-kawasan pemukiman nelayan ini juga harus ditopang, harus betul-betul bagus. Jadi mereka harus betul-betul disupport. Tadi ngomong soal hulu hilir, maka mereka manusianya ini, itu nelayan ini yang nanti akan banyak terlibat dalam sektor itu, ini harus betul-betul diperhatikan kan dari sisi pemukiman. Sekarang kita tahu, misalnya kawasan kumuh itu di mana ya, di pesisir. Karena sanitasinya buruk, sampah banyak gitu di laut gitu. Iya, betul. Jadi satu sektor aja sudah sangat kompleks masalahnya. Makanya kuncinya sebenarnya karena anggaran kita ini terbatas, maka harus direncanakan secara baik dan berkualitas. Mana yang misal sekira nggak prioritas ya nggak usah gitu. Efektivitas tadi ya. Anggaran terbatas
dialirkannya ke tempat yang betul. Jadi harus betul-betul yang dipikirkan, dibahas, yang diawasi oleh DPR adalah mana yang harusnya skala prioritas nih gitu. Nggak sekedar ngawal pokir ya. ngawal pokir. Ya, oke. Luar biasa, Bang Ramli, Pak Dokter, ini nggak terasa waktu sudah 40 dan banyak sekali masalah-masalah yang timbul justru ini belum kita terus akan berdiskusi mencari solusinya gitu kan. Amin. Nah, ini mungkin sesi terakhir sebelum kita closing soal ini sebenarnya kalau saya sih masih mau terus lanjut ini karena masih banyak sekali problematika di anggaran yang perlu kita bedah ini. Tapi next lah kita lanjutkan. Tadi ada catatan saya soal investasi, soal bagaimana efektivitas pengelolaan anggaran dan sebagainya. Mungkin ada sesi terakhir, ada kesimpulannya atau dan solusi atau saran dari Pak Dokter dulu terkait APBD untuk pertumbuhan ekonomi kita. Betul. Saya sependapat bahwa SDM kita cukup memadai ya untuk dan bisa merencanakan dengan baik lah. Tinggal memang secara politis kita diberi ruang untuk merencanakan secara efektif ya. Ya mungkin semua ya, ini kasus semua se-Indonesia barangkali di daerah-daerah ini perlu ada semacam itu tadi perencanaan yang efektif ya. Dan dinamika itu kan kita dinamika di lapangan kadang kita nggak, walaupun kita pernah menjadi tim atau apa kan. Politik juga. Nah, sehingga bagaimana caranya kita sepakat bahwa secara skala prioritas NTB ini apa, dan kita support semua, secara politis kita support, secara perencanaan kita support, dan penganggaran juga kita support, sehingga tercapai namanya money follow function itu. Ya, kita ini, saya sebagai penutup, teman saya mengatakan NTB ini menjadi miniatur dunia. Kita punya tanaman dingin ada di Sembalun, Pak. Iya. Kemudian tanaman-tanaman yang gurun ada di KLU, ada kurma di KLU. Itu adanya hanya di Timur Tengah. Betul. Kita punya arus bawah laut yang bisa menjadi arus listrik, energi listrik. Di Sumbawa juga panas matahari bisa jadi energi listrik. Ya. Jadi tambang kita punya, pariwisata kita maju gitu kan. Dan kalau kita duduk bareng ya, kita memberi ruang semua untuk bisa terlibat dalam memajukan ekonomi NTB ini. Dan saya bilang APBD ini kecil kontribusinya. Dalam arti kalau dilihat dari PDRB ya, kecil, tapi sangat menentukan itu kan. Nah, itulah pentingnya kita butuh yang berkualitas tadi. Ya. Jadi nggak ada alasan individu miskin, Pak. Harusnya dan kita sebagai masyarakat juga kita harus bisa merubah diri juga untuk melangkah lebih maju gitu. Jadi semua sisi lah kita berdorong investasi sama ke depan lebih. Ya, ini harus ada bahasan khusus Mas investasi. Next-nya kita Pak Dokter. Next, ya. Oke, terima kasih Bang Ramli. Untuk closing-nya, untuk bagaimana PPD ini supaya lebih efektif untuk mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Ya, kami tak henti menyampaikan kepada pemerintah bahwa satu kuncinya menurut saya adalah soal perbaikan tata kelola. Ya, soal transparansi, ya soal partisipasi gitu ya. Kemudian soal akuntabilitasnya. Jangan sampai misalnya kita ini sekarang sudah di peringkat pertama keterbukaan informasi publik, tapi soal informasi anggaran publik nggak dapat gitu. Kemudian disiapkan tadi ruang-ruang bagi masyarakat untuk bisa ikut terlibat dalam proses penyusunan kebijakan ini, ya kebijakan anggaran. Jadi spare waktu sangat panjang dengan melibatkan misalnya anak-anak muda bisa terlibat agar suara dan kebutuhan anak-anak muda ini juga terakomodir dalam kebijakan penganggaran. Kemudian kelompok-kelompok lemah gitu ya, teman-teman disabilitas, kemudian anak-anak, kemudian teman-teman yang lain gitu ya, yang punya kebutuhan, itu bisa juga menyuarakan. Karena prinsip penganggaran ini salah satunya adalah soal keadilan. Agar semua bisa menerima
manfaat sebesar-besarnya dari apa yang mereka bayarkan ke negara atau ke pemerintah. Gitu. Biasa. Dan itu kayaknya PR berat itu. Saya kira dengan pemerintahan baru ini, mudah-mudahan ya, insya Allah akan bisa kita coba. Karena kami tahun 2022 mendampingi pemerintah Provinsi NTB dan juga KSB sebagai anggota dari Open Government Partnership lokal di tingkat global. Jadi dua entitas pemerintahan ini sudah diakui sebagai pemerintah yang terbuka secara global. Tinggal sekarang mari kita buktikan bahwa kita betul-betul sudah menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Gitu. Luar biasa. Terima kasih Bang Ramli. Luar biasa tadi solusi-solusinya dan juga kritikan juga tadi kalau kita buka datanya banyak yang nukik juga dari Fitra, Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter dan Bang Ramli sekali lagi. Thank you sudah mau hadir di Economy Talk di NTB di Tribun Lombok. Semoga tidak bosan-bosan untuk kita undang Pak Dokter. Tadi yang penting kita diundang Pak Dokter. Tadi saya sudah catat ada soal investasi, ada soal mendorong sektor real pendapatan daerah, ada ekspor impor dan ketergantungan terhadap tambang itu menarik kita diskusikan ke depan. Jadi masih banyak sekali problem ekonomi di NTB yang perlu kita bahas dan nanti kalau mau bahas ekonomi di sini aja nanti. Insyaallah ya. Oke, Tribuners, demikian tadi ngobrol-ngobrol santai kita sama Pak Dr. M. Firmansyah dan Bang Ramli Ernanda dari Fitra NTB. Sangat luas ya pembahasan dan waktu yang terbatas tidak mungkin untuk kita bahas seluruh kompleksitas pembahasan APBD dan pengelolaan, perencanaan sampai pelaksanaannya lah. Dan kita akan diskusi lagi di edisi berikutnya di Economy Talk NTB, bicara ekonomi di sini aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Terima kasih Pak Dokter. Keren.